Siapa ya? Kok belum mulai? Mohon maaf Pak, yang opening sinyalnya lagi bermasalah sebentar. Tes, tes itu, suara tes, tes, tes itu. Siapa itu yang bermasalah? Satu, dua, tiga, empat, lima. Saya Satu izin lagi backup ya. siapa ini? Aleika yang lagi loading. Eh, Saya izin backup ya. Izin saya mulai ya, Pak. Tes. Suara saya masuk nggak? pelan banget dibesarin speakernya. Siapa itu? Kecil nih Kak suaranya Kak. Iya, kecil. Ya udah, izin ganti device ya, Pak, sebentar. Siap, siap, siap. Tes, suaranya udah kedengeran belum? Udah ya? Izin saya mulai ya, Aman. Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak David dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pengendalian Oke, maaf. Tadi ada kendala jaringan dan juga mic saya tadi nggak bisa, Pak. Maaf. Saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga Bapak David atas em, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 6 pada hari ini akan mempresentasikan materi kelompok kami yaitu eh, berjudul Pengendalian Internal Manajemen Risiko. Boleh di next. Oke, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Yang pertama di sini ada saya sendiri, Aleika Duhermawati, lalu ada Danita Khairinisa Maulana, ada Dina Nurliana, ada Eka Faradila, ada Maditiara, dan juga Belviani Fitris. Boleh di next. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari pengendalian internal. Jadi pengendalian internal ini merupakan sistem yang dirancang dan diimplementasikan oleh sebuah organisasi atau perusahaan dalam membantu perusahaan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan lebih efektif dan juga efisien. Nah, sistem ini melibatkan kebijakan prosedur dan juga praktik-praktik operasional yang tujuannya itu untuk mengelola risiko-risiko yang kemungkinan timbul dalam sebuah perusahaan. Nah, secara lebih spesifiknya, jadi pengendalian internal ini mencakup beberapa langkah-langkah yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan juga menanggapi terhadap kesalahan, lalu penyalahgunaan, dan juga ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, pengendalian internal ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yaitu untuk melindungi aset organisasi dari kerugian ataupun pencurian, terus memastikan keakuratan dan juga keterandalan data keuangan serta informasi yang operasional, lalu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta meningkatkan efisiensi operasional di sebuah perusahaan. Nah, dengan mengimplementasikan pengendalian internal ini dengan baik, maka sebuah perusahaan itu bisa mengurangi risiko kegagalan dalam mencapai tujuannya. Lalu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya serta untuk memperkuat kepercayaan dari pihak-pihak ketiga
juga kayak investor, kreditor, atau pemegang saham. Nah, pengendalian internal ini seringkali diintegrasikan ke beberapa tingkatan dan juga fungsi organisasi, yaitu seperti manajemen puncak sampai ke manajemen di tingkat operasional. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya dari pengendalian internal dalam manajemen risiko. Jadi sistem pengendalian internal ini di dalam manajemen risiko itu digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan juga pengawasan terhadap ketidaksesuaian dengan tujuan untuk menemukan peluang perbaikan untuk perusahaan tersebut gitu. Nah, komponen kunci dari pengendalian internal ini berupa pengendalian, terus penilaian risiko, ada aktivitas pengendalian, dan informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pemantauan dari aktivitas organisasi tersebut. Nah, tujuannya itu, tujuan di dalam manajemen risikonya itu untuk meningkatkan pencapaian sasaran strategis organisasi, lalu untuk mendorong manajemen proaktif, terus memberikan dasar kuat bagi pengambilan keputusan, lalu memastikan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan juga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Nah, di dalam bank syariah, tujuan pengendalian internal di dalam manajemen risikonya ini digunakan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis dengan meminimalkan kemungkinan dan juga dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian dari tujuan perusahaan tersebut. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada mengenai kerangka kerja 5 pilar manajemen risiko. Jadi kerangka kerja ini merupakan pendekatan yang menyeluruh yang bisa membantu organisasi dalam memanajemen risiko dengan lebih efisien. Nah, 5 pilar utama itu berupa identifikasi risiko, evaluasi dan penilaian risiko, ada pengendalian risiko, pemantauan dan pengawasan, serta komunikasi dan pelaporan yang nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh rekan saya. Nah, kerangka kerja ini menyediakan dasar yang terstruktur. Lalu kerangka kerja ini menggunakan proses yang terorganisir, organisasi dapat mengenali, menilai, mengelola, dan juga memonitor risiko dengan lebih efektif lagi, dan juga dapat berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara lebih terbuka. Nah, oleh karena itu, kerangka kerja ini bisa memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengatasi ketidakpastian dengan lebih baik dan juga dapat mencapai tujuan perusahaan tersebut dengan lebih efisien lagi. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi di sini ada bagian-bagian dari kerangka kerja 5 pilar pengendalian internal manajemen risiko. Yang pertama itu ada perencanaan. Terus yang kedua itu ada pengorganisasian. Yang ketiga ada pelaksanaan. Terus ada pemantauan. Dan yang terakhir ada evaluasi dan juga perbaikan. Nah, yang pertama ada perencanaan, di mana ini ada identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko itu merupakan tahapan di dalam 5 pilar manajemen risiko, di mana tujuan dari identifikasi risiko ini adalah untuk mengidentifikasi, menggambarkan, juga memahami potensi risiko yang mungkin akan dihadapi oleh sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, ada tahapan-tahapan yang bakal dijalanin dalam mengidentifikasi suatu risiko. Yang pertama ada mendefinisikan lingkup perusahaan atau organisasi, di mana tahapan awal ini kita mengidentifikasi risiko, yaitu dengan mendefinisikan lingkup perusahaan yang sedang dievaluasi. Tahapan ini juga mencakup tentang pemahaman dari tujuan dan juga strategi suatu perusahaan, menganalisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan, mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam perusahaan atau stakeholdernya, dan juga mengidentifikasi ruang lingkup operasionalnya. Terus yang kedua ada mengumpulkan informasi. Nah, di tahap ini tim manajemen risikonya itu perlu mengumpulkan informasi yang relevan dari banyak sumber, yaitu berupa dokumentasi dari proyek sebelumnya, data historisnya, wawancara stakeholdernya, dan juga analisis dokumentasi lainnya.
Nah, yang ketiga ada mengidentifikasi risiko, di mana setelah tim mengumpulkan informasi, maka selanjutnya tim bakal mulai mengidentifikasi suatu risiko yang berpotensi bakalan muncul. Nah, risiko-risiko ini bisa dibagi menjadi beberapa kategori. Contohnya itu bisa risiko teknis, risiko keuangannya, operasional, lingkungan, dan juga masih banyak lainnya. Lalu yang keempat ada menganalisis risiko, di mana setelah tim melakukan identifikasi, maka risiko tersebut akan dilakukan analisis terlebih dahulu untuk memahami dampak potensialnya dan juga tingkat probabilitasnya terjadinya risiko. Nah, biasanya analisis risiko ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode seperti analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Terus yang kelima ada penyusunan daftar risiko. Nah, setelah melakukan identifikasi dan menganalisis risikonya, maka selanjutnya dituangkan dalam bentuk daftar dari risikonya. Nah, daftar risiko ini mencakup deskripsi singkat tentang setiap risiko, potensi dampaknya, probabilitas terjadinya, dan juga sumber daya apa yang bisa terlibat. Terus yang keenam ada validasi dengan stakeholder. Nah, sebelum langkah pengendalian risiko ini ditetapkan, maka daftar risiko tadi akan divalidasi dulu oleh para stakeholdernya. Terkaitnya untuk memastikan semua risiko yang signifikan udah diidentifikasi dan juga udah dipahami. Lalu yang ketujuh ada dokumentasi dan pelaporan. Nah, hasil identifikasi risiko ini akan didokumentasikan dengan baik untuk referensi di masa mendatang. Ini termasuk menyimpan daftar risikonya, hasil analisisnya, dan juga langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengelola risiko tersebut. Lalu yang terakhir ada pemantauan dan juga revisi. Nah, identifikasi risiko ini bukan suatu proses yang statis. Nah, tim manajemen risiko itu juga harus terus memantau lingkungan proyek dan juga organisasinya untuk mengidentifikasi risiko baru atau perubahan pada risiko yang sudah ada, serta untuk merevisi strategi manajemen risiko sesuai dengan kebutuhan. Nah, dengan memahami tahapan dari identifikasi risiko ini, organisasi atau suatu proyek bisa membuat dasar yang kuat untuk mengelola risiko dengan lebih efektif dan meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam mencapai tujuan mereka. Lalu ada penilaian risiko. Jadi penilaian risiko itu merupakan suatu tahapan dalam mencari dan menilai risiko yang kemungkinan terjadi yang berkaitan dengan tujuan dan aktivitas perusahaan. Tahapan penilaian risiko ini dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama ada identifikasi risiko, di mana tahapan ini mencakup tentang pengumpulan informasi dan pencatatan risiko yang kemungkinan ada, serta tujuan dan juga aktivitas dari perusahaan yang terkait. Lalu yang kedua ada analisis risikonya. Setelah identifikasi, langkah selanjutnya itu mengidentifikasi kemungkinan dampak yang muncul dari risiko-risiko tersebut. Lalu yang terakhir ada evaluasi risiko. Nah, setelah menganalisis tahapan terakhirnya yaitu melibatkan penetapan yang kemungkinan besar terjadi dan dampak dari terjadinya risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaannya. Nah, proses penilaian risiko ini juga harus dilakukan secara sistematis, iritatif, dan juga kolaboratif dengan memanfaatkan pengetahuan dan juga pandangan para stakeholder. Nah, metode yang dapat dilakukan pada tahap identifikasi ini, contohnya ada checklist, pertimbangan sesuai pengalaman dan dokumen, ada benchmarking, flowchart, brainstorming, analisis sistem, analisis skenario, FGD, wawancara, kajian dokumen, observasi, SWOT analysis, terus ada event tree analysis, dan survei dan juga ada kuesioner. Nah, penilaian risiko yang komprehensif itu merupakan kombinasi antara penilaian kualitatif dan juga kuantitatifnya, di mana penilaian risiko ini juga memiliki beberapa manfaat. Contohnya, yaitu membantu pencapaian tujuan organisasi, menjaga kesinambungan pelayanan kepada para stakeholdernya, melakukan pelayanan secara efektif dan efisien, menjadi dasar penyusun rencana strategis dan juga menghindari terjadinya pemborosan. Lalu ada pengembangan strategi mitigasi. Jadi strategi mitigasi dalam manajemen risiko itu merupakan tahapan yang paling penting dalam perencanaan manajemen risiko. Nah, strategi mitigasi itu bisa mencakup langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi atau mengendalikan dampak negatif dari suatu risiko yang diidentifikasi. Nah, strategi mitigasi itu dibuat untuk mengurangi tingkat probabilitas terjadinya suatu risiko. Strateginya itu bisa berupa yang pertama menentukan tujuan mitigasi,
Terus ada yang kedua, analisis risiko yang sudah diidentifikasi bertujuan untuk memahami lebih lanjut tentang dampak yang mungkin terjadi dari risiko yang sudah diidentifikasi. Terus yang ketiga, identifikasi opsi mitigasi. Nah, berdasarkan analisisnya, tim manajemen itu mengidentifikasi berbagai opsi dari mitigasi yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak risiko itu. Bisa termasuk perubahan prosesnya, penggunaan teknologinya, penggunaan asuransinya, diversifikasi, atau tindakan-tindakan lainnya. Terus yang keempat ada evaluasi opsi mitigasi, di mana setiap opsinya dievaluasi untuk memahami keefektifan kerjanya. Terus yang kelima ada pengembangan rencana mitigasi. Rencana mitigasi yang jelas dan juga terperinci dikembangkan untuk setiap risiko yang memerlukan tindakan. Mencakup langkah-langkahnya, siapa yang bertanggung jawab, kapan tindakan dilaksanakan, dan bagaimana tindakan akan dipantau dan dievaluasi. Yang keenam ada implementasi tindakan mitigasi. Nah, tindakan yang sudah direncanakan itu harus diimplementasi dengan rencana yang telah disusun. Mungkin melibatkan perubahan prosesnya, alokasi sumber daya tambahannya, pelatihan karyawannya, atau langkah-langkah lainnya. Terus yang ketujuh ada pemantauan dan penilaian. Nah, setelah mitigasinya dilaksanakan, proses pemantauan ini diperlukan untuk memastikan bahwa si strategi mitigasi ini udah efektif. Terus yang terakhir ada revisi dan juga penyesuaian. Nah, jika diperlukan, strategi mitigasi ini bisa direvisi dan juga disesuaikan berdasarkan hasil dari pemantauan dan evaluasi yang tadi. Nah, pengembangan strategi mitigasi ini merupakan langkah yang penting dalam memastikan bahwa organisasi atau suatu proyek ini memiliki cara yang efektif untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang dihadapi. Nah, dengan mengidentifikasi risiko dengan proaktif dan merencanakan tindakan mitigasi yang sesuai, seharusnya organisasi dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam mencapai tujuan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hierarki buat bagi-bagi siapa sih yang bertanggung jawab buat tugas ini, tugas itu, dan juga pembagian antara unit. Jadi unit A, B, C itu tanggung jawabnya beda di dalam sebuah organisasi. Nah, tujuan dari struktur organisasi itu buat memastikan kalau setiap unit itu udah bekerja secara efisien, koordinasi, dan juga punya pencapaian tujuan yang sama gitu. Nah, di sini di dalam struktur organisasi itu ada beberapa elemen yang biasanya ada. Yang pertama itu pembagian kerja atau bahasa Inggrisnya tuh division of labor. Ini tuh maksudnya pembagian tugas dan tanggung jawab di antara tiap unit di dalam organisasi. Terus yang kedua ada hierarki. Ini tuh merujuk ke ada tingkatan kekuasaan dan tanggung jawab di dalam suatu organisasi. Terus yang ketiga, ada departemen atau unit kerja. Itu umumnya itu terbagi menjadi departemen-departemen atau unit kerja yang mereka tuh pada fokus ke tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Contohnya itu kayak misalnya ada departemen produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya, dan yang lain-lain. Terus yang keempat, itu koordinasi dan kolaborasi. Jadi di dalam struktur organisasi itu harus Terus yang kelima, ada spesialisasi. Ini maksudnya itu struktur organisasi itu harus memfasilitasi spesialisasi di bidang-bidang tertentu buat ningkatin efisiensi dan juga kualitas kerja. Terus yang keenam, ini ada penentuan otoritas dan juga tanggung jawab. Ini tuh maksudnya jadi di struktur organisasi itu harus jelas otoritas dan juga tanggung jawab di setiap hierarkinya, celah yang biar nggak ada celah. Jadi misalnya nanti ada suatu tanggung jawab bisa di next.
Nah, di pengorganisasian juga ada penugasan peran dan juga tanggung jawab. Ini pasti beda-beda. Yang pertama ini manajer atau pemimpin organisasi. Jadi manajer atau pemimpin itu punya peran dan juga tanggung jawab buat seluruh kinerja organisasi dan juga menetapkan mau kemana sih organisasi ini bekerja gitu, arah tujuan organisasinya. Sedangkan tanggung jawabnya itu manajer harus bisa mengembangkan visi misi dan juga tujuan organisasi, bikin keputusan yang strategis dan juga memastikan kalau implementasi dari strategi itu udah benar. Terus yang kedua, pengembangan struktur organisasi. Jadi dia ini berperan sebagai pendesain struktur organisasi. Gimana caranya struktur ini tuh bisa jadi efektif dan juga efisien. Nah, pengembang struktur organisasi itu punya tanggung jawab buat menganalisis apa aja sih kebutuhan organisasi dan juga menentukan gimana pembagian tugas-tugas dan juga tanggung jawabnya. Terus yang ketiga, ada pembagian tugas dan juga tanggung jawab. Ini punya peran buat memastikan kalau setiap anggota organisasi itu udah punya peran yang jelas dan juga punya tanggung jawab yang sesuai dengan perannya. Sedangkan buat tanggung jawabnya itu buat mengidentifikasi tugas yang harus dilakukan. Nentuin nih siapa aja yang harus bertanggung jawab terhadap tugas A, B, dan C. Terus keempat itu ada delegasi wewenang. Delegasi wewenang ini berperan buat mengambil keputusan dan juga tanggung jawab ke anggota tim atau departemen. Tanggung jawabnya itu buat memilih orang yang menerima peran delegasi ini. Juga ngasih tanggung jawab yang diperlukan buat menyelesaikan tugas. Terus yang kelima ada pengelolaan SDM. Ini tuh penting banget karena dengan suatu organisasi mengelola SDM-nya dengan baik, tujuan dan juga visi misi organisasi itu pasti bisa tercapai. Terus yang keenam, pengelolaan perubahan organisasi. Ini tuh berperan biar kalau misalnya sewaktu-waktu ada perubahan yang nggak diprediksi, perusahaan bisa lebih adaptif buat menghadapi perubahan tersebut. Terus yang terakhir, nomor 7, ada pengembangan budaya organisasi. Uh, ini juga cukup penting karena buat membangun dan memelihara budaya organisasi itu butuh peran dari suatu pemimpin. Kayak misalnya buat netapin nilai-nilai, norma, dan juga perilaku, gimana cara suatu perusahaan mengambil keputusan, itu sangat dipengaruhi oleh pemimpinnya. Bisa di next. Nah, ini sistem pelaporan dan juga komunikasi. Jadi, sistem pelaporan dan juga komunikasi di sini ada 7 kebijakan. Yang pertama itu struktur komunikasinya. Buat membangun struktur komunikasi yang jelas dan efisien itu penting banget karena suatu kunci di dalam organisasi. Biar nggak terjadi miskom dan juga tujuan organisasi itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Ini tuh mencakup gimana caranya kita membentuk saluran komunikasi yang formal dan informal di antara berbagai tingkat di dalam organisasi dan juga departemen. Terus yang kedua, kebijakan pelaporan. Di sini menetapkan kebijakan yang jelas terkait pelaporan, termasuk misalnya jenis informasi yang dilaporkan, frekuensi pelaporannya, dan juga gimana cara pengiriman laporan tersebut. Terus yang ketiga, ada sistem informasi manajemen atau disingkat biasa SIM, itu menggunakan sistem informasi yang efektif buat ngumpulin, nyimpen, sampaikan ke pemangku kepentingan. Pelaporan ini biasanya berupa laporan keuangan, laporan kinerja, laporan proyek, atau yang lain. Terus yang kelima, sistem umpan balik. Di sini sistem umpan balik itu dibangun buat memungkinkan para anggota organisasi ngasih masukan, saran, atau menyampaikan informasi terkait dengan hal yang disampaikan. Nah, di sini melalui ini memungkinkan organisasi itu bisa merespon dan juga berkomunikasi secara cepat terhadap perubahan atau kebutuhan yang muncul. Terus yang keenam,
komunikasi terbuka. Jadi mendorong budaya komunikasi terbuka di suatu organisasi itu bisa bikin anggotanya nyaman buat bertukar informasi, bertukar ide, diskusi, dan mengemukakan masalah atau misalnya ada kekhawatiran tanpa mereka merasa takut dihakimi karena mungkin eh, keluhannya atau misalnya masalahnya itu datang dari bagian hierarki di atas mereka kayak gitu. Terus yang terakhir pelatihan komunikasi. Pelatihan komunikasi ini dikasih ke anggota organisasi. Tujuannya apa? Buat meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, termasuk keterampilan mendengarkan, bicara secara efektif, dan juga menulis laporan yang jelas dan juga informatif. Bisa di next. Di sini pelaksanaan itu ada yang pertama implementasi kontrol internal. Jadi sebagai pilar ketiga di dalam konsep 5 pilar manajemen risiko, eh, implementasi kontrol internal ini meminta atau menuntut organisasi buat menetapkan kontrol internal yang efektif di dalam operasionalnya mereka. Bisa melibatkan implementasi buat pengelolaan risiko, terus juga fokus dengan pemahaman yang mendalam soal operasionalnya mereka dan juga tujuan organisasinya. Nah, proses implementasi ini termasuk desain dan juga penerapan prosedur operasional yang jelas, penggunaan sistem informasi yang tepat buat mereka dan juga pelatihan karyawan buat memastikan kalau mereka itu udah mengerti dan konsisten terhadap peran dan juga tanggung jawab yang mereka pegang. Selain itu juga implementasi kontrol internal juga mencakup pemantauan dan juga evaluasi yang terus-menerus buat memastikan apakah strategi ini udah cukup efektif atau perlu improvisasi kayak gitu. Bisa di next. Nah, pemantauan aktivitas organisasi. Pemantauan aktivitas organisasi ini melibatkan pengawasan yang terus-menerus terhadap pelaksanaan prosedur pengendalian internal yang udah ditetapkan sama organisasi. Tujuannya apa? Biar memastikan kalau kontrol internal yang ada itu udah berfungsi dan juga efektif. Nah, termasuk serangkaian tindakan kayak audit internal, peninjauan rutin terhadap terhadap operasional, ngeliat apakah strategi ini udah berjalan secara efektif atau butuh improvisasi. Bisa di next. Yang terakhir, tindakan korektif. Tindakan korektif itu maksudnya langkah-langkah apa yang diambil setelah ada identifikasi ketidaksesuaian terhadap alur atau strategi yang udah selama ini dilakukan sama organisasi. Nah, tindakan korektif ini bisa dimulai dengan kita identifikasi dulu penyebab atau akar dari ketidaksesuaian atau kelemahan dari strategi ini. Habis itu baru kita bisa memutuskan perbaikan langkah apa yang bisa diambil buat memperbaiki sistem pengendalian internal ini. Terus tindakan korektif ini juga bisa berupa misalnya kita memperbaiki prosedur operasional atau kita meningkatkan pelatihan karyawan atau kita bisa merevisi seluruh kebijakan organisasi yang udah dilaksanakan kayak gitu. Eh, Tindakan korektif ini penting banget di dalam eh, pengorganisasian internal karena kalau misalnya sebuah organisasi merasa strategi yang mereka implementasi itu udah cukup baik, biasanya mereka nggak bisa adaptif kalau ada tantangan-tantangan baru di masa depan, apalagi di masa-masa teknologi kayak sekarang. Bisa di next. Di slide ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan pada pilar keempat, yaitu pemantauan. Pada pemantauan itu terdapat pengawasan rutin, di mana pengawasan rutin ini mengacu pada kegiatan terjadwal dan berulang yang dilakukan oleh manajemen dan pihak terkait
untuk memantau efektivitas sistem pengendalian internal organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pengendalian internal ini berfungsi seperti yang diharapkan dan dapat mengelola resiko dengan efektif. Proses pengawasan rutin ini mencakup berbagai tindakan seperti audit internal yang dilakukan oleh tim internal organisasi atau pihak ketiga independen, peninjauan berkala terhadap laporan keuangan dan non-keuangan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur operasional. Dengan melakukan pengawasan secara berkala, organisasi ini dapat mengidentifikasi perubahan dalam lingkungan bisnis atau faktor resiko yang mungkin mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Selain itu, pengawasan rutin juga memungkinkan organisasi untuk mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat untuk memperbaiki kelemahan yang terdeteksi dan memastikan keberlangsungan operasional yang lancar. Dengan demikian, pengawasan rutin menjadi salah satu elemen kunci yang dapat diupayakan untuk mengelola resiko secara proaktif dan menjaga keandalan sistem pengendalian internal organisasi. Boleh di next. Kemudian ada evaluasi kinerja, di mana evaluasi kinerja ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap efektivitas dari pengendalian internal yang diterapkan oleh organisasi untuk mengelola resiko-resiko yang dihadapi. Evaluasi ini tidak hanya memeriksa sejauh mana pengendalian internal berfungsi sesuai dengan tujuannya, tetapi juga mengevaluasi dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adapun proses evaluasi kinerja yang dapat dilakukan yaitu pertama, penetapan kriteria evaluasi. Sebagai langkah pertama dalam proses evaluasi kinerja itu kita menetapkan kriteria evaluasi yang jelas dan relevan. Kemudian kriteria tersebut itu mencakup keandalan pengendalian, efektivitas mengelola resiko, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap kebijakan prosedur. Yang kedua ada pengumpulan data, yaitu data kinerja terkait dengan pengendalian internal itu dikumpulkan yang mencakup data operasional, laporan keuangan, hasil audit internal dan eksternal, serta umpan balik dari berbagai pihak terkait. Kemudian yang ketiga ada analisis data, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara menyeluruh yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pengendalian internal mencapai kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus. Kemudian yang keempat, terdapat identifikasi kelemahan dan kekuatan. Nah, selama proses analisis ini, kelemahan dan kekuatan dalam kinerja pengendalian internal diidentifikasi. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memahami dengan jelas di mana ada peluang perbaikan dan di mana pengendalian ini dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, terdapat pembuatan laporan kinerja berdasarkan hasil analisis laporan kinerja yang disusun. Laporan ini berisi ringkasan hasil evaluasi. Ini termasuk identifikasi kelemahan, rekomendasi perbaikan, dan temuan utama yang perlu diperhatikan. Kemudian yang keenam ada tindak lanjut, di mana sebagai langkah terakhir dalam proses evaluasi kinerja terhadap rekomendasi perbaikan yang telah diberikan dalam laporan kinerja. Implementasi tindakan perbaikan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian internal ini dapat ditingkatkan sesuai dengan temuan evaluasi. Boleh di next. Kemudian terdapat identifikasi kesenjangan dalam pengendalian, di mana identifikasi kesenjangan dalam pengendalian ini merupakan tahap kritis dalam pilar keempat, yaitu proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan perbandingannya dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan.
Identifikasi kesenjangan ini dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan harapan atau rencana yang telah ditetapkan serta dengan menemukan perbedaan antara keduanya. Adapun langkah-langkah identifikasi kesenjangan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, tinjau standar pengendalian, di mana memastikan pemahaman yang mendalam tentang apa yang seharusnya dicapai oleh pengendalian internal. Yang kedua ada evaluasi pelaksanaan pengendalian, di mana evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian internal dalam praktik operasional sehari-hari ini yaitu memeriksa sejauh mana sih prosedur pengendalian telah diikuti dan efektif dilaksanakan. Kemudian ada bandingkan kinerja aktual dengan standar, yaitu mengidentifikasi perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang benar-benar terjadi dalam pelaksanaan pengendalian. Kemudian yang keempat ada identifikasi kesenjangan. Ini ditinjau apakah terdapat ketidaksesuaian, kelemahan, atau perubahan lingkungan yang belum diperhitungkan. Kemudian yang terakhir ada ambil langkah perbaikan, di mana ini langkah-langkah ini tuh untuk memastikan bahwa pengendalian internal itu tetap efektif dalam mengelola resiko dan mencapai tujuan organisasi. Nah, hal ini dapat meliputi perubahan kebijakan, prosedur, atau pelatihan karyawan. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pilar kelima, yaitu evaluasi dan perbaikan. Dalam pilar kelima ini terdapat peninjauan berkala pengendalian internal. Jadi, peninjauan secara berkala merupakan proses evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan guna memastikan sistem pengendalian internal berjalan sesuai dengan rencana dan mampu memenuhi tujuan pengendalian internal. Proses ini melibatkan pihak internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap kinerja sistem pengendalian internal serta memberikan perbaikan secara kontinu. Boleh tolong di next. Selanjutnya itu terdapat identifikasi kelemahan dan kesenjangan. Jadi, identifikasi kelemahan dan kesenjangan ini yang ada dalam sistem merupakan manfaat dari peninjauan secara berkala. Mengidentifikasi kelemahan dan kesenjangan sedini mungkin merupakan suatu langkah yang dapat membantu pengendalian dan meminimalisir resiko di masa depan. Selanjutnya ada langkah-langkah perbaikan. Jadi, hasil evaluasi pengendalian internal dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengendalian internal, serta mengembangkan rekomendasi perbaikan dan peningkatan sistem guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian internal. Tolong di next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan studi kasus. Jadi, studi kasus yang kelompok kami pilih itu diambil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Florencia Gugus Irianto. Nah, jadi penelitian ini mencontohkan implementasi sistem pengendalian internal yang mengacu pada pilar manajemen risiko, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sistem pengendalian internal pada Yayasan Investasi Sosial Indonesia. Nah, dalam penelitian ini, penulis mengacu pada analisis COSO atau Commit of Sponsoring Organization of the Third Way Commission, yang dimana digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi sistem pengendalian internal. Boleh tolong di next. Nah, dalam penelitian ini, penulis juga menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal yang ada pada Yayasan Investasi Sosial Indonesia memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu dalam hal lingkungan pengendalian. Jadi, Yayasan Investasi Sosial Indonesia ini belum mampu memiliki kebijakan secara tertulis. Nah, kekurangan yang kedua yaitu tidak memiliki situs web sebagai media informasi kepada halayak publik
Dan kekurangan yang ketiga yaitu belum menerapkan audit internal. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal yang baik merupakan suatu langkah penting untuk menjamin kesinambungan dan kepercayaan organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada tantangan dan juga hambatan di dalam pengendalian internal 5 pilar manajemen risiko. Tentu saja terdapat banyak tantangan dan juga hambatan. Yang pertama yaitu ada integrasi manajemen risiko dan pengendalian internal dalam satu platform yang efektif dan efisien. Ada tantangan yang sering ditemui. Perlu adanya manajemen dan simplifikasi jumlah laporan serta pengembangan sistem yang dapat mengintegrasikan manajemen risiko dan pengendalian internal ke dalam satu platform. Selanjutnya yaitu ada deteksi otomatis, pengendalian sistem yang dapat mengintegrasikan manajemen risiko dan pengendalian internal ke dalam satu platform yang makin agile, seperti pengembangan artificial intelligence atau AI untuk manajemen risiko dan pengendalian internal yang makin efektif dalam mendeteksi risiko, potensi fraud, dan proses pengendalian internal lainnya. Selanjutnya itu ada kebijakan dan juga prosedur. Pengendalian internal yang baik memerlukan kebijakan yang tertulis, struktur organisasi yang selalu berubah secara tidak menentu, dan situs web sebagai media informasi kepada halayak publik. Yang selanjutnya yaitu ada pelaksanaan dan juga pengendalian. Pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal yang cenderung belum dilakukan secara terintegrasi, serta banyaknya laporan pengendalian internal yang harus dibuat oleh unit kepatuhan internal UKI, dapat menghambat pengembangan sistem pengendalian internal. Selanjutnya itu ada pengembangan sistem informasi. Jadi pengembangan sistem informasi manajemen yang dapat mengintegrasikan manajemen risiko dan pengendalian internal ke dalam satu platform, serta pengendalian risiko melalui aplikasi IRM adalah perlu untuk menjamin konsistensi dan sebagai acuan penerapan manajemen risiko. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya itu ada kesimpulan. Konsep pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan dengan secara efektif dan juga efisien, serta menjaga keandalan laporan keuangannya. Terdapat ada 5 pilar manajemen risiko yang dijelaskan, yaitu ada lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Implementasi yang baik dari kelima pilar ini dapat membantu organisasi dalam mengelola risiko dengan lebih efisien, meningkatkan kinerja operasional, serta memperkuat kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Meskipun ada beberapa tantangan dan juga hambatan, pemahaman yang mendalam tentang konsep pengendalian internal dan penerapan yang efektif dari kerangka 5 pilar manajemen risiko sangat penting bagi organisasi dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks dan juga dinamis. Boleh di next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Oke, boleh Ezra dipersilakan. Ya, terima kasih untuk kelompok 6. Saya Ezra izin bertanya. Bagaimana kita memastikan bahwa pengendalian internal sudah berjalan dengan efisien dan efektif? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya, Andri dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak David serta kelompok penyaji. Di sini saya izin bertanya, bagaimana cara mengintegrasikan hasil dari analisis SWOT dan inventory analysis dalam proses penilaian risiko? Serta tolong diberikan contoh konkret dari setiap tahap integrasi. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya, Julio dipersilakan.
Baik, terima kasih untuk kelompok 6 atas presentasinya. Pertanyaannya, apa peran manajemen dalam menjaga efektivitas pengendalian internal di suatu perusahaan? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya, Putri Tata Nadia dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kelompok 6 atas kesempatan bertanyanya. Saya Putri Tahta Nadia izin bertanya. Tadi kan sempat disebutin juga soal kebijakan pelaporan. Nah, pertanyaannya, apabila ada kesalahan atau pelanggaran dalam sistem pengendalian internal manajemen risiko, boleh dijelaskan lebih lanjut Kak, bagaimana mekanisme yang supaya anggota organisasi itu bisa melaporkan kesalahan tersebut agar bisa ditindaklanjuti. Itu aja. Makasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Terakhir, boleh David? Silakan. Baik, terima kasih untuk kelompok yang presentasi. Saya David, izin bertanya. Apakah kelima pilar yang dijelaskan tadi itu dapat mengatasi semua risiko-risiko internal satu organisasi? Atau mungkin masih ada nggak kemungkinan munculnya risiko-risiko internal ketika organisasi tersebut sudah menerapkan kelima pilar yang tadi? Jika masih ada, mungkin bisa dijelaskan risiko apa yang masih tidak dapat diatasi oleh kelima pilar tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelumnya izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Saya izin menjawab tadi pertanyaan dari Ezra. Gimana caranya buat memastikan kalau pengendalian internal di manajemen resiko itu udah efektif dan juga efisien? Pertama, kita bisa nerapin pengendalian resiko secara berkala gitu. Jadi kita mantau secara berkala buat ngeidentifikasi secara dini potensi resiko dan juga evaluasi ulang apakah strategi ini tuh udah tepat atau belum. Terus yang kedua, eh, pemantauan ini tuh nggak cuma dilakuin sekali dua kali, tapi emang ada prosedur pengawasan yang berkala gitu. Terus ngelakuin audit internal ini bisa pakai tim audit independen di luar organisasi baiknya karena biar mereka tuh bisa lebih objektif menilai strategi pengimplementasian strategi ini. Terus bisa eh,
secara terbuka melakukan pelaporan dan juga feedback buat sistem buat dari karyawan gitu. Maksudnya bikin sistem pelaporan dan juga feedback dari karyawan biar kelemahan atau ada celah-celah di dalam organisasi itu bisa diketahui, bisa di apa ya, bisa ditemukan gitu, karena biasanya ke karyawan yang juga ikut terlibat di dalam pengaplikasian itu juga apa, mereka yang sadar gitu ternyata bagian ini nih kurang bagus, perlu ada perbaikan atau perlu ada pembaruan. Terus kita juga bisa nerapin KPI atau Key Performance Indicator. Jadi dengan kita menetapkan KPI, nanti waktu lagi eh, masa-masa audit, kita tuh bisa ngelihat seberapa efektif sih strategi ini buat mencapai KPI ini. Apakah perlu peningkatan ataukah KPI ini udah tercapai, kayak gitu. Terus pelatihan dan juga pendidikan buat karyawan itu penting banget buat mencapai KPI tadi. Terus kita menggunakan penggunaan teknologi biar lebih cepat, biar lebih efisien buat mencapai target-target atau KPI yang udah ditetapkan tadi. Terus juga komitmen dari manajemen juga harus ada, dan juga dokumentasi dan transparansi dari semua step-step kebijakan atau prosedur yang dilakukan kayak gitu. Apakah udah menjawab, Ezra? Sudah, makasih ya, Kak. Ya, makasih kembali. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Jadi pertanyaannya itu, apakah ada cara untuk melaporkan atau menindaklanjuti pelanggaran atau kesalahan pada pelaksanaan pengendalian internal? Jadi jawabannya tentu saja ada ya cara yang dapat dilakukan untuk melaporkan dan menindaklanjuti pelanggaran pada pelaksanaan pengendalian internal ini. Nah, jadi langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk melaporkan pelanggaran ini ada langkah yang pertama yaitu membuat kebijakan dan prosedur pelaporan. Jadi suatu organisasi perlu melakukan kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai bagaimana melaporkan pelanggaran atau kesalahan. Nah, kebijakan yang harus dibuat ini perlu mencakup 3 bagian. Yang pertama itu jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan. Jadi contohnya pelanggaran seperti apa yang akan dilaporkan kayak pelanggaran keuangan, konflik kepentingan, pelanggaran kebijakan perusahaan, atau kesalahan dalam pelaksanaan kontrol internal. Selanjutnya yang kedua yaitu saluran pelaporan. Nah, jadi kebijakan yang dibuat ini harus mencakup saluran pelaporan berupa seperti email khusus, kotak pengaduan, atau aplikasi pelaporan yang dibuat untuk sarana pelaporan. Selanjutnya yang ketiga itu harus mencakup anonimitas dan kerahasiaan. Nah, hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa pelapor dapat melaporkan tanpa rasa takut akan pembalasan dan identitas pelapor dapat dirahasiakan. Selanjutnya, langkah yang kedua itu sosialisasi kebijakan dan prosedur. Nah, jadi seluruh karyawan dan para pekerja harus diberitahu tentang kebijakan dan prosedur melalui pelatihan komunikasi rutin dan dokumentasi yang mudah diakses. Tujuan hal ini dilakukan adalah agar setiap individu di organisasi tahu bagaimana dan kemana harus melaporkan pelanggaran tersebut. Langkah yang ketiga yaitu menerima dan mencatat laporan. Jadi, dalam menerima laporan yang dilakukan itu mengumpulkan informasi lengkap dari pelapor tentang pelanggaran seperti apa yang terjadi, lalu laporan tersebut dicatat dalam sistem yang terorganisir dengan baik untuk memastikan bahwa setiap laporan dilacak dan ditindaklanjuti. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu penyelidikan. Jadi, organisasi perlu membentuk tim penyelidik yang independen dan kompeten guna mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk menilai kebenaran laporan tersebut. Selanjutnya yaitu yang kelima ada tindakan korektif. Jadi, tindakan ini itu dilakukan untuk memantau pelaksanaan tindakan korektif guna memastikan bahwa masalah yang sama tidak akan terulang lagi di masa yang akan mendatang. Selanjutnya langkah yang keenam yaitu pelaporan hasil. Jadi hasil dari penyelidikan dan tindakan yang diambil ini harus dilaporkan kepada pihak-pihak terkait seperti Dewan Pengawas atau Komite Audit.
Nah, selanjutnya langkah terakhir yang dapat dilakukan yaitu mereview dan mengevaluasi proses. Jadi secara berskala, evaluasi kebijakan dan prosedur pelaporan dan tindak lanjut perlu dilakukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa sistem yang ada efektif dan dapat diandalkan. Hal ini mencakup seperti analisis data laporan dan perbaikan proses. Mungkin itu saja, Nadia, apa sudah terjawab? Sangat menjawab, Dina. Makasih. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Andre. Pertanyaannya itu bagaimana cara mengintegrasikan hasil dari analisis SWOT dan ETA dalam proses penilaian risiko dan berikan contoh konkret dari setiap tahap integrasinya. Oke, jadi integrasi dari hasil SWOT dan ETA ini bisa memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang risiko dan cara mengelolanya di dalam sebuah perusahaan. Nah, untuk bentuk integrasinya yang pertama ada identifikasi risiko. Jadi, SWOT ini kan nanti hasil analisisnya itu berupa identifikasi kekuatan dan peluang yang bisa dimanfaatkan, serta kelemahan dan juga ancaman yang mungkin akan menjadi risiko gitu. Nah, untuk hasil ETA, dia mengidentifikasi peristiwa yang bisa kemungkinan terjadi dan mengarah pada konsekuensi tertentu. Jadi, misalnya kayak sebuah perusahaan punya kelemahan, misalnya di rantai pasokannya gitu. Itu bisa menjadi ancaman keberlanjutan operasionalnya. Nah, nanti dari kedua analisis SWOT dan ETA ini bisa menghasilkan informasi yang penting yaitu berupa identifikasi risikonya gitu. Nah, selanjutnya ada analisis dampak. Jadi, SWOT ini akan menghasilkan analisis berupa evaluasi dampak dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari tujuan organisasi. Sedangkan analisis ETA ini dia menghasilkan analisis potensi dampak dari peristiwa yang kemungkinan itu akan terjadi, termasuk bisa dampak positif atau negatifnya. Jadi misalnya kayak sebuah perusahaan itu punya gangguan pasokan bahan baku gitu, yang bisa memicu penurunan produksi. Nah, nanti dengan adanya SWOT dan analisis SWOT dan ETA ini, dia bisa menganalisis dampak dari kelemahan atau ancaman dari sebuah perusahaan. Terus ada penentuan prioritas. Jadi SWOT nanti akan menghasilkan informasi yaitu dengan memprioritaskan faktor-faktor berdasarkan tingkat kepentingan dan juga pengaruhnya terhadap perusahaan. Terus kalau ETA itu nanti dia akan menetapkan prioritas berdasarkan tingkat keparahannya dan juga probabilitas peristiwa yang kemungkinan terjadi. Jadi analisis SWOT dan ETA ini bisa digunakan ketika perusahaan itu sudah menganalisis dampak. Jadi setelah tadi sebelumnya menganalisis dampak terlebih dahulu, nanti dia bisa menentukan prioritasnya gitu. Entah mungkin memprioritaskan risiko yang memang lebih tinggi jadi bisa diselesaikan terlebih dahulu atau menaruh prioritas di paling bawah mengenai risiko yang memang tingkatnya itu lebih rendah gitu. Nah, selanjutnya ada integrasi berupa pengembangan strategi dari mitigasi. Jadi, SWOT ini nanti akan mengembangkan strategi untuk memanfaatkan kekuatan dan juga peluang perusahaan dan juga untuk mengatasi kelemahan dan juga ancamannya. Lalu untuk ETA ini dia akan merancang strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatif dari peristiwa tersebut. Nah, ketika perusahaan menyadari kelemahan dari perusahaan tersebut, jadi mereka bisa mengembangkan strategi mitigasi dari hasil analisis SWOT dan ETA supaya bisa meningkatkan fleksibilitas pasokan atau meminimalisir dari risiko yang kemungkinan akan terjadi. Mungkin itu aja, apakah terjawab, Andri? Sudah cukup terjawab. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Julio, yaitu apa peran manajemen dalam menjaga efektivitas pengendalian internal di suatu perusahaan
Eh, peran manajemen yaitu pertama pengembangan dan implementasi kerangka manajemen resiko, di mana manajemen itu bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan kerangka manajemen resiko yang komprehensif yang mencakup kebijakan, prosedur, alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, serta memantau resiko. Kemudian yang kedua ada identifikasi resiko, di mana manajemen harus secara proaktif mengidentifikasi berbagai resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dari perusahaan yang mencakup resiko operasional, finansial, resiko kepatuhan, terus ada juga reputasi. Kemudian yang ketiga penilaian resiko, di mana manajemen harus dapat menilai dampak dan kemungkinan terjadinya setiap resiko, di mana penilaian ini membantu dalam menentukan prioritas risiko dan alokasi sumber daya untuk mengelola. Kemudian terdapat strategi mitigasi risiko, yaitu manajemen harus mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko yang diidentifikasi, eh, termasuk penerapan pengendalian internal yang tepat seperti kebijakan dan prosedur untuk menghindari, mengurangi, serta mentransfer resiko. Kemudian integrasi pengendalian internal dengan manajemen resiko, di mana manajemen harus memastikan bahwa pengendalian internal yang ada selaras dengan strategi manajemen risiko perusahaan, yaitu pengendalian internal harus dirancang untuk menangani risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian terdapat pemantauan dan peninjauan, di mana manajemen harus melakukan pemantauan terus-menerus terhadap efektivitas pengendalian internal dan strategi manajemen resiko yang mencakup review berkala dan audit internal untuk memastikan bahwa pengendalian internal ini berfungsi sebagaimana mestinya dan resiko ini dikelola dengan baik. Tindakan korektif juga harus diambil segera jika ditemukannya nih kelemahan atau penyimpangan pada sistem pengendalian internal atau strategi manajemen risiko. Kemudian komunikasi dan pelaporan risiko, yaitu manajemen juga harus memastikan bahwa informasi mengenai risiko dan pengendalian internal dikomunikasikan secara efektif ke seluruh organisasi, mencakup pelaporan risiko kepada dewan direksi dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola risiko tersebut. Kemudian ada juga budaya kesadaran risiko, di mana manajemen bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara budaya kesadaran risiko di seluruh organisasi. Yang berarti ini kita di mana manajemen mengedukasi karyawan bagaimana pentingnya manajemen risiko dan pengendalian internal, serta mendorong mereka untuk melaporkan risiko dan penyimpangan jika mereka temui hal tersebut. Apakah cukup menjawab, Julio? Sudah cukup terjawab, terima kasih Danita. Baik, selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari David. Tadi pertanyaannya, apakah kelima pilar yang dijelaskan dapat mengatasi semua risiko internal organisasi atau masih ada kemungkinan muncul risiko internal saat organisasi sudah menerapkan 5 pilar yang dijelaskan. Kalau ada, dijelasin risiko apa yang masih nggak bisa diatasi oleh kelima pilar tersebut. Nah, jadi kerangka kerja 5 pilar pengendalian internal manajemen risiko ini itu merupakan suatu pendekatan yang komprehensif dalam mengelola banyak risiko internal di suatu organisasi. Tapi meskipun kerangka kerja ini sangat efektif, masih ada kemungkinan munculnya risiko internal yang nggak sepenuhnya bisa diatasin. Nah, contohnya itu ada kerusakan operasional, di mana kerusakan operasional ini bisa timbul karena adanya kegagalan sistem, kebocoran data, atau adanya kecelakaan kerja yang nggak bisa diantisipasi atau dihindari dengan cara kerja kerangka kerja 5 pilar pengendalian internal ini. Contoh lainnya juga ada kebocoran data
di mana risiko kebocoran data ini bisa timbul karena kesalahan internal. Contohnya kayak kelemahan sistem keamanan atau kegagalan dari pengawasannya. Nah, ini tuh nggak bisa diantisipasi atau dihindari cuman dengan kerangka kerja 5 pilar. Ada juga kesalahan karyawan, di mana risiko kesalahan karyawan ini bisa aja timbul karena kurangnya pelatihan, kurangnya komunikasi, atau kurangnya suatu budaya dalam organisasi yang nggak bisa diantisipasi atau dihindari. Terus yang terakhir contohnya itu ada kerusakan fisik, di mana ini bisa timbul karena adanya bencana alam, adanya kecelakaan atau kegagalan perawatan yang nggak bisa dihindari dari eh, si kerangka kerja 5 pilar penilaian internal tadi. Nah, dalam beberapa kasus, organisasi itu juga mungkin dapat mengatasi beberapa risiko internal dengan cara kerangka kerja 5 pilar internal. Tapi beberapa risiko internal ini eh, yang timbul dari faktor-faktor internal tadi tetap bisa muncul walaupun organisasi ini udah menerapin ke 5 pilar penilaian internal manajemen risiko. Intinya mereka itu kayak mencegah terjadi risiko, tapi ada risiko lain yang nggak bisa dihindari gitu kejadiannya. Apakah menjawab, David? Baik, terima kasih sudah menjawab. Kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaannya sudah dijawab semua. Eh, izin menutup presentasi pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kelompok 6. Kita beri aplaus dulu buat kelompok 6 ya. Oke, sebelum saya mulai eh, ini, gua menutup. Bentar ya. Bahwasanya sistem pengendalian internal itu sangat penting ya. Jadi auditor atau audit intern gitu ya, itu sangat penting dalam dalam suatu perusahaan. Kadang sebagai auditor kita itu harusnya itu sebagai konsultan atau bagian dari perusahaan sih sebelum ada audit eksternal atau eh, sebelum ada KPK datang, BPK atau tadi kita mau bidding ke bursa saham itu datang mengecek eksternal ya, atau KAP datang, KAP internal ya, eksternal ya, KAP itu kantor akuntan publik ya, yang eksternal datang, kita perbaiki dulu temuan-temuan ini. Nah, jadi banyaknya audit-audit ini hanya sebagai polisi, hanya sebagai memantau ini benar, oh ini salah, kalian belum menjalankan ini, harusnya seperti ini ya. Jadi seperti menakut-nakutin. Misalnya tadi audit PSP ini adalah badan independen. Nah, nanti dia datang nih ke departemen A, misalnya ke departemen operasional, nakut-nakutin, bukan menyelesaikan masalah ya. Jadi harusnya sebagai SPI-nya lembaga ini, bukan lembaga ya, atau auditor ini adalah sebagai konsultasi kepada eh, departemen-departemen di dalam suatu organisasi tersebut ya. Juga dengan hasil temuannya. Jadi hasil-hasil temuannya ditindaklanjutin, bukan hanya sebagai laporan. Jadi banyak audit-audit ini, auditor ini ngejar-ngejar laporan, temuannya berapa banyak. Nah, mereka kan akan dikasih target, temuan-temuannya berapa banyak. Tapi lupa apa yang sudah dilakukan terhadap temuan itu. Misalnya temuannya sudah tahu ini kita, tapi karena ini menyangkut biaya, dia akan ke atas, ke leadership-nya tadi ini. Ternyata tidak lanjutin sama leadership-nya, pimpinannya, kepemimpinan. Jadi yang utama dari hasil ini adalah bagaimana masalah berikutnya adalah kepemimpinan, leadership-nya. Apakah dia mau eh, membiayai karena nanti misalnya bagian operasional, misalnya masalahnya temuannya adalah eh, kecurangan. Nah, rupanya membuat kecurangan itu ada hubungan saudara dengan pimpinan. Nah, seperti apa?
Jadi kalau temuan-temuan yang menyangkut fraud itu tadi temannya bilang apa yang apa yang dilakukan kalau terjadi pelanggaran? Ya dipenjara, dipecat, diberikan denda, ya. Kalau melakukan ini ya kecurangan, misal korupsi, biasanya operasional itu ya dia mengambil dana dari customer, dari klien, disimpannya dulu, baru akan dilaporkan atau disetor ke bank. Nah, uang-uang cash ini kan namanya manusia ya, melihat uang, aduh nantilah saya setor ke bank, digunakan, rupanya pas nyetor kurang, melarikan diri atau kena uangnya udah banyak, dia melarikan diri. Nah, temuan-temuan ini eh, akan didapat dari ini nih. Oh, setoran berapa, laporan berapa gitu kan. Ada selisih. Selisihnya kemana? Kenapa nggak ditindaklanjutin? Nah, kenapa ini? Mungkin kalau tadi diberitahu risiko-risikonya misalnya terjadi bencana alam atau bencana alam bukan bencana alam misalnya banjir jadi yang punya rumah mengalami kemalangan dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa dilihat selisihnya sebagai oh ya udah selisihnya gara-gara ada eh, unexpected tadi ya kejadiannya tadi. Itu boleh. Jadi tadi temannya bilang ada lagi nih bagaimana efisiensi tadi ya. Ya biar supaya agile, ini kata-kata sering nanti aja agile, agile. Ini nanti juga akan menjadi kalau teman-teman ngambil penelitian mengenai agile karena sekarang kan sudah teknologi ya, maksudnya pakai internet. Jadi audit-audit ini misalnya aja perusahaannya yang di Kalimantan. Jadi auditornya nggak harus ke Kalimantan lagi, ya. Jadi sudah agile, sudah bisa melalui internet melalui internet, sudah bisa melalui teknologi, ya, sudah bisa saling membagi informasi, nggak harus ke sana. Nanti bisa aja bilang nih audit, coba fotokan lapangan kita seperti apa. Nah, berapa barang yang masuk? Nanti kan di foto itu kadang ada langsung tanggal, jam gitu ya di kamera HP, kadang ada tertulis ya, jam, tanggal, sebenarnya. Oh, berarti per hari ini memang benar di fotonya gitu ya. Jadi ada bukti-buktinya sehingga tidak harus seorang auditor itu untuk pergi ke daerah-daerah tertentu. Jadi ya harus agile, gunakan teknologi. Jadi nanti sudah ada step-stepnya apa aja harus dilakukan ya. Jadi form-formnya harus disiapkan dulu, jangan oh pingin teknologi form-formnya belum ada ya. Kalau Indonesia ini kan sering banget setiap kementerian, setiap departemen atau apapun itu buat aplikasi yang nggak penting, padahal nggak digunakan ya. Sehingga kemarin Pak Jokowi bilang stop aplikasi-aplikasi baru buat kementerian, ya kan? Itu aja kalau teman-teman dengar beritanya. Jadi teknologi aplikasi penting, tapi biasanya hanya untuk ya itu aja pajangan, ya. Nggak pernah digunakan dengan detail yang baik. Sama seperti one one roof service atau one stop service apa itu aja kantor-kantor one stop service dokumen kita bisa tahu kemana dokumen kita terhambatnya di mana gitu ya kalau teman-teman bisa lihat one stop service atau nanti teman-teman ada magang di kantor-kantor pemerintahan yang ada one stop service-nya dokumen kita misalnya perbaikin KTP sebenarnya sampai mana di lurah kah atau di kecamatan kah atau di mana tapi TV-nya nggak berguna juga. Teknologinya ada, harusnya bisa tinggal kita ketik. Nama, NIK, segala macam, kemana dokumen kita nyangkut. Nggak berguna juga, padahal biaya udah banyak. Ya, jadi Indonesia memang banyak uangnya untuk beli teknologi, tapi maintenance dan penggunaannya tidak bisa. Ya, masih masih inilah ya, masih belum belum apa namanya belum siap. Nah, kalau teknologi dan ininya, saya rasa sampai sekarang Indonesia belum siap. Kemungkinan nanti nih teman-teman nih tamat, teman-teman kan udah tahu nih, udah canggih main laptop, komputer segala macam ya, internet. Kemungkinan teman-teman lah nanti yang
pengguna-penggunanya. Jangan hanya teknologi sebagai pajangan saja tidak digunakan. Ya, itu aja tambahan dari saya. Berikutnya adalah ada pertanyaan? Jadi Ya, Pak. Q&A ini paling lama hari Sabtu ya, saya tunggu. Nah, mengenai UTS-nya sangat luar biasa setelah dicek-cek, masih banyak yang salah-salah. Jadi nomor satu itu adalah jawaban di Q&A kelompok 2 nomor 5. Maka pada saat saya email, saya bilang share Q&A dan materi. Kadang kalau nggak dari Q&A, dari materi kelompoknya saya ambil. Ya, pertanyaannya. Di luar itu berarti salah. Jadi saya sudah kirim ke PJ, itu adalah jawaban yang paling bagus, paling lengkap, walaupun tadinya tidak agak-agak mirip dengan jawaban presentasi temannya. Jadi dia paling bagus yaitu punya si Abi Naya. Tepuk tangan dong buat si Abi ya. Yang lainnya Zong ya. Julio cuma menyebutkan, tidak menjelaskan ya. Siap itu nomor satu sudah salah ya, nomor dua salah, nomor tiga lebih salah lagi si Julio. Padahal nomor tiga itu aja materi. Jadi kalian sudah ada materi dikasih, nyarinya searching internet. Ya makin salah lah apa-apanya itu semuanya. Dicari searchingnya internet. Begitu juga dengan Rizal ya. Eh, salah juga yang Rizal tadi nomor berapa itu yang salah? Klasifikasi risikonya salah ya. Baru yang nomor satu juga salah. Jadi karena ini ngetik ya kalian aja copy paste ngetik. Jadi kalaupun udah panjang-panjang buat tapi salah, tidak ada nilainya. Ya, saya sudah pernah bilang belum ini? Belum ya. Jadi nggak ada nilainya. Tapi kalau kayak agak mirip-mirip, misalnya menyebutkan tapi tidak menjelaskan, kan satu soal nilainya 25. Oh mungkin saya kasih 5 satu soalnya. Atau apa, tidak menyebutkan. Atau saya suruh berikan contohnya. Contohnya nggak diberikan, berarti nanti nilainya jadi 10. Berkurang-kurang seperti itu ya. Kalau nggak menyebutkan ini, berkurang, 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 sehingga jadi 0. Tapi kalau tadi menulis, udah panjang-panjang walaupun salah, salah semuanya, salah hancur-hancur, tapi menulis adalah nilai capek nulis ya, nilai kasihan nulisnya. Tapi kalau karena ini ngetik copy paste sebenarnya paling gampang. Kalau salah, ya salah ya. Kurniati juga salah nomor 2, nomor 3 ya. Baru siapa lagi nih? M. Fikri juga nomor satu, nomor dua. David yang sering-sering bertanya ini yang lebih konsen saya baca setiap detailnya ya. Kecuali punya Made, saya belum baca karena Made agak-agak dimenangkan karena PJ-nya. Ya, jadi dia sudah saya repotkan, jadi ya udahlah saya tutup mata UTS si Made ya. Jadi si karena si Made sering bertanya itu sebelum UTS. Jadi saya konsen lihat-lihatnya punya si David juga. Sudahlah punya Rijal itu kelompok-kelompok 7. Salah pula lagi menjawab. Padahal Q&A-nya dari kelompok 7. Salah pula lagi. Ya, jadi udahlah kelompok yang presentasi. Padahal itu pertanyaan presentasinya salah pula lagi. Maka setelah itu saya baca-baca doa. Jadi teman-teman nilainya ini banyak-banyak dalam bertanya nanti ini tinggal berapa lagi pertemuan lagi kita? 13, 14, 15. Tinggal 2 kali lagi ya. 2 kali lagi. Jadi jangan ini nanti ini kalau teman-teman kan masing-masing punya ya punya UTS masing-masing. Ceklah ke punya si Abi tadi yang saya kirim ini. Yang sudah saya kirim ke PJ-nya. Dicek kalau memang itu ini apa yang harus dilakukan nanti bilang sama PJ misalnya kalau tadi jelek kali nih kayak si Julio nih ya Julio nanti ke PJ tanya apa sih yang harus dilakukan untuk
memperbaiki UTS-nya. Misalnya, tanya ke Made nantinya. Baru nanti saya akan kasih tahu siapa nilai-nilai yang teman-teman bisa cek dari punya si Abi. Ya, di situ ada contohnya lengkap, dia buat contoh, buat ini, benar-benar dibilang contoh, contohnya ada yang seperti itu yang saya harapkan. Ya, ya ngomong sama Made PJ-nya, nanti PJ-nya yang ngasih tahu Pak, ini ada 5 teman, ini atau 6, nilai nomor 1, 2, 3-nya bersalah. Karena nomor 4 itu boleh bersinggungan, beda pendapat, karena pendapat 1 dan pendapat 2. Jadi itu tergantung teman-teman mencari informasinya. Jadi nomor 4 itu seperti eh, pertanyaan bonus. Ya, jadi karena itu 2 pendapat, jadi sah-sah aja teman-teman memberikan pendapat yang pertama, linear atau tidak linear, ya, written dan perminyakan Indonesia. Boleh, boleh ambil contohnya tadi ada contoh sampai eh, grafik perminyakan, eh, pembiayaan dan return minyak Indonesia, boleh, ya, karena itu adalah saya hanya ingin tahu pendapat teman-teman aja gitu ya, apakah setuju atau enggak, berapa banyak sih yang setuju akan hal ini, berapa banyak sih yang enggak. Jadi nggak masalah, yang penting jika tahu setuju terhadap pendapat nomor 1, kenapa? Nah gitu-gitu ya, setuju terhadap pendapat nomor 2, kenapa? Nah kalau nggak ada kenapanya, menjelaskannya cuma mengulangi pertanyaan saya, dijawab jawaban karena ini mengulangi kata-katanya, ya berarti salah ya. Nah, jadi kalau tadi ini menulis, baru ada nilai kasihan, sudah capek, ada upah tinta pena lah, segala macam. Tapi ini kena ngetik, nggak ada nilai kasihannya ya. Kena ngetik, kopi pasti, jadi nggak ada nilai kasihan. Ya, buat M. Fikri yang sering-sering bertanya, ya bagus, itu akan menambah, walaupun ini salah ya David, ini tapi terbantu, tersundul gitu ya, gara-gara sering bertanya, kayak Kurniati itu sering bertanya pada saat presentasi kemarin, walaupun salah, menyundul untuk ininya. Tapi kalau mau tambah lagi, boleh nanti PJ ke PJ, nanti saya akan kasih tugas tambahan untuk mengangkat lagi nilai-nilainya. Tapi kalau enggak, ya terbantu dari pertanyaan bertanya. Jadi boleh benchmarkingnya punya si Abi. Ada pertanyaan? Pak, berarti nanti ada nilai ini ya Pak, kayak nilai tambahan untuk orang-orang yang mau perbaiki nilai ini. Pasti. Untuk mengangkat, karena saya nggak kerja kasih nilai kasihannya, jadi itu benar-benar nol. Jadi kalau tadi jawaban nomor 4 nilainya 25, benar, semua sama plus contoh kan 25 gitu. Ya itu dapat nilainya berapa? 25 ya? D ya? C? E ya? D juga dapatnya ya. C aja nggak ngangkat gitu ya kan. Untuk C aja nggak ngangkat. Kalau cuma jawaban nomor 4. Kalau lengkap ya 4 aja plus contohnya, kenapa, dijelaskan tuh nilainya 25. Nah, tapi kalau lengkap 25, 1, 2, 3-nya juga aja salah ya nggak ngangkat. Jadi boleh nanti teman-teman cek benchmarking punya si Abi ya. Jadi kalau ini langsung hubungi PJ. Pastilah ya, saya akan kasih karena ya kalian udah belajar, tapi memang hasilnya seperti itu, saya pun heran. Udah ada materinya, entah internet juga yang kalian lihat. Aduh, ya itu pasti punya punya kalian kok. Nanti jawaban untuk UAS nanti udah akan mirip-mirip seperti ini. Jadi jangan cari-cari internet. Kalau temannya kelompoknya nggak kirim materi, kalian yang minta. Jangan diam-diam aja. Kelompoknya nanti kan diam-diam aja tuh. Mau ngerjain teman-temannya pada saat mau ujian baru di-share. Jangan. Ya. Karena saya bilang kalau sudah oke itu bisa oke, share, Q&A, dan materi. Nah, jadi boleh pertanyaan saya dari Q&A, boleh dari materi temannya. Ya, jadi jangan diam-diamin. Teman-temannya nanya sama kelompoknya, mana nih Q&A kalian sama materinya?
Ya, setelah presentasi selesai atau setelah saya bilang oke, share, baru di-share. Tapi kalau kelompoknya jam-jam aja, ya ya udahlah ya, kalian lah yang minta-minta itu sama temennya. Oke, ada lagi? Dari saya udah sih, Pak. Oke, saya absen dulu. Absen, mana kameranya? Bernardus, Hadir, Pak. Hadir. waduh, hati-hati. Nah, Oke, Pak. Asti, Hadir, Pak. mana Asti? Hadir. Oh, oke. Muhammad Ramadan, Hadir, Pak. David Ki, Andre, Andre hadir, Pak. Erika, Hadir, Pak. Maria, Hadir, Pak. Said, Muhammad Said, Hadir, Pak. Putri Salsabila, Hadir, Pak. Aisyah, 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 Maya, Mia, Aisyah, Mia, Fazira, Zikri, Hadir, Pak. Andika, Hadir, Pak. Ibnu, Hadir, Pak. Mutiara, Mutiara, Abinaya, mana ini? Hadir, Pak. Oke, terus tetap semangat ya, teruskan seperti itu nanti menjawab. Bagus. Aleka, tadi ya. Hadir, Pak. Janita, Janita tadi juga ya presentasi. Hadir, Pak. Muhammad Fikri, Hadir, Pak. Ivan, Hadir, Pak. Salwa, Hadir, Pak. Eka Faradila, Hadir, Pak. Brenda, Hadir, Pak. Gustiar, Hadir, Pak. Iken, Hadir, Pak. Muhammad Rizal, Hadir, Pak. baru bangun. Tiara Dwi Puspita, Hadir, Pak. Giovanni, Hadir, Pak. Giovanni, potong rambut. Enggak, Pak. Syafina, Hadir, Pak. Febrian, Hadir, Pak. Muhammad Justin, Hadir, Pak. Justin, oke. Salsabila, Hadir, Pak. Salsabila, oh Hadir. iya, Zahrani, Hadir, Pak. Putri Tata, Hadir, Pak. Gito, ada suara tapi orang yang nggak ada. Gito, oh ya, oke. Raffi, Hadir, Pak. Dinar, Dina Nur, Hadir, Pak. oke.
Muhammad Farhan, Hadir, Pak. Julio. Hadir, Pak. Ya, jangan singkat-singkat kalau menjawab ya. Baik, Pak. Like, Hadir, Pak. Ezra, Hadir, Pak. Melviani, Melvi hadir, Pak. Kurniati, Hadir, Pak. Fahrah, Hadir, Pak. Adelia, Hadir, Pak. Fadilis, Hadir, Pak. Saidah. Hadir, Pak. Oke, 2 orang yang nggak hadir ya. Oke, Bapak, perhatikan. maaf, Alma belum kesebut, Pak. Siapa? Alma Ardia. Aisyah tadi kan yang nggak hadir, Aisyah sama Mutiara ya. Alma, nomor berapa Alma? Oh, di bawahnya Eka, belakangnya itu 076. Di absensi nomor berapa dia PJ? 28, Pak. Tadi nggak kesebut nomor 22 kalau di nomor 28 Giovanni. 22, Pak. Oh, Alma habis Eka ya. Alma, Iya, hadir, Pak. udah berarti 2 orang ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Sebelum kita tutup, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat melakukan aktivitas berikutnya. Selamat pagi. Selamat Pagi, pagi, Pak. terima Terima Pagi, Pak. kasih. Pagi, Selamat pagi, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Pak.